Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala zulumati wan nur thummal ladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Faqala ta'ala fi ayatil ukhra, fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta fazzan ghalizal qalbi lam faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amri fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Shadaqallahul azim. Yang terhormat ibu-ibu pengurus Majelis Ta'lim An-Nisa Masjid Agung Simpang 4, kemudian seluruh panitia yang menyelenggarakan acara Majelis Taklim, kemudian yang kita hormati ibu-ibu, para jamaah yang berhadir yang dirahmati oleh Allah. Pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan kurnia kepada kita semua, yang mana dengan rahmat dan kurnia yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada sore ini kita kembali dapat berkumpul dan bertemu dalam rangka majlis ilmu, majlis taklim yang sangat penting bagi kita untuk menjalankan kehidupan. Orang yang berilmu diangkatkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk ke dalam golongan orang itu, yaitu orang yang berilmu yang Allah angkatkan darjatnya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam kita kirimkan kepada arwah junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah membimbing umat manusia dari alam kejahilan kepada alam yang berilmu pengetahuan, seperti yang kita rasakan pada saat ini. Ibu-ibu yang terhormat, pada hari ini sebagian besar dari saudara-saudara kita sedang melaksanakan ibadah haji. Jadi hari Jumat kemarin Ibu Ketua telepon untuk minta acara takziah dari ibu-ibu Majelis Taklim. Tapi waktu itu ada jamaah yang memanggil berdoa untuk pergi ke Mekah. Nah, jadi tidak dapat menghadiri Majelis Taklim ibu-ibu yang acaranya takziah pada hari itu. Mohon maaf. Ibu-ibu yang terhormat, dalam diri kita ada satu faktor yang sangat berperanan yang menentukan buruk dan baiknya keadaan diri kita keseluruhan. Namanya adalah kalbi atau kalbun, hati. Maka hati kita ini harus kita damaikan, harus kita tawar, karena dia dua kondisinya, ada yang panas, ada yang dingin, ada yang panas, ada yang tawar. Ada ndak tiuran paneh bana timu gini. Ya. Betulkah hatinya panas?
kondisinya panas ibu. Harus ditawarkan. Kalau dibiarkan panas itu bahaya. Akan mendatangkan penyakit, akan mendatangkan bermacam-macam masalah kalau hati dibiarkan dalam keadaan panas. Dalam Al-Quran Allah katakan, surah Ali Imran ayat 159, bicara soal hati. Allah katakan, fabima rahmati minallahi lintalahum walau kunta fazzan ghalizal qalbi lam faddu min haulik. Karena rahmat dari Allah, nah itu kata Allah, engkau punya hati yang lemah lembut. Hati siapa itu? Hati Nabi Muhammad dengan umatnya. Hati yang lemah lembut. Jadi orang beriman itu tidak ada paneh hatinya ibu. Sebab kalau paneh capek didinginkan. Didinginkan dengan pengajian. Ditawarkan kembali dengan pengajian yang selamuku kita danga. Ya, jadi orang beriman tidak ada paneh hatinya. Nah, apa kata Allah? Walau kunta fazzan ghalizal qalbi lam faddu min haulik. Kalau kamu punya hati yang keras seperti batu, orang akan melarikan diri dari keliling engkau. Nggak mau orang daki kau, orang kan jauh. Nah, itu kondisi hati itu. Jadi biar hati kita sejuk, ya bu, supaya darah tu yang naik tensinya. Biarlah hati kita dingin, tawar, apalagi kita berzikir, ya. Dengan berzikir hati menjadi tenang, tentram, aman. Dengan berdoa, dengan munajat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang pasti hati orang beriman tidak akan panas. Hati orang beriman akan tawar. Itu yang pertama. Yang kedua, kita pergi kepada hadis. Al-Quran, hadis. Tadi Quran, kini hadis. Nabi mengibaratkan hati itu dengan segumpal daging. Inna fil jasadi mudghah. Iza salahat salahal jasadu kullu. Wa iza fasadat fasadal jasadu kullu. Ala wahyal qalbi. Itu kata Nabi. Sesungguhnya di dalam tubuh anak Adam ada segumpal daging. Apabila bagus daging yang segumpal itu, maka baguslah kondisi tubuh keseluruhannya. Tetapi apabila rosak daging yang segumpal itu, kata beliau, maka akan rosaklah kondisi tubuh keseluruhannya. Ala wahyal qalbi. Ketahuilah olehmu, kata Nabi, daging yang dimaksud adalah hatinya manusia. Lihat dua hati untuk buah awak ibu. Hati, jantung, limpo, rabu, ampadu, kan ada sekarang. Nah, maka hati itu kalau dia baik, akan baiklah keseluruhan tubuh kita. Kalau dia rosak, kalau dia binasa, maka binasa pula, rosak pula seluruh tubuh kita. Artinya mata akan rosak, telinga akan rosak, mulut akan rosak. Mata rosak bukan buta maksudnya ibu. Ya, karena hati tidak sehat, maka mata memandang orang tidak ada orang yang baik. Nah, itu mata yang rusak namanya tuh. Ya, buruk seorang saduanya. Ya, rancak orang salah, kayu orang salah, miskin orang salah. Nah, itu kan. Salah saduanya. Dadonan batu. Kamu ko salah, kabulakang salah. Nah, itu yang disabui dulu itu kan, bulan lalu disabui. Ya, hidup di dunia bersaudara, tenggang rasa tepas selera, lihat melihat jenguk menjenguk, ibarat hidup sepohon kelapa yang didirikan oleh uratnya. Kelapa itu kan didirikan oleh uratnya, urat kecil lemah pula, tapi demi persatuan berdiri batang begitu besar. Iya kan bu? Kenapa pohon kelapa itu bisa berdiri? Yang mendirikannya urat kecil-kecil. Karena persatuan. Ya. Bagaimana persatuan urat kelapa?
urek kerambi itu ibu persatuannya, yang di tengah inyo ndak merasa tekapi. Paham? Yang di tapi inyo ndak merasa tersingkir. Ambo di tapi men tahu ni atas singkir ndak panah. Nyo diam saja tapi. Ya. Yang di tengah itu pula ndak pernah ambo sampi ambo tekapi. Ndak ada ngecek itunya diam aja. Kan? Apa itu awak dah mendirikan hidup. Ya, hidup tengoklah urat kelapa mendirikan batangnya. Ya, dia tidak pernah merasa sakit, merasa tersingkir, merasa terjepit, merasa tersinggung. Ya, yang penting cita-citanya sampai, yaitu mendirikan batang yang begitu besarnya, yang begitu beratnya. Nah, Nabi bilang di dalam tubuh anak Adam ada segumpal daging. Bila baik tubuh seluruhnya. Bila rusak daging itu, rusak tubuh keseluruhannya. Ya, pendengaran akan rusak, pembicaraan akan rusak. Jadi kalau nampak di ibu orang mengecek, mencacau saja. Tahu mencacau? Nyo ndak pikir orang tersinggung, orang baa sakit, orang baa dek keceknya tu. Itu menandakan yang di dalam tu lah rusak daging yang segumpal. Ya, sehingga inyo tidak bisa melatih lidahnya berbicara dengan baik. Tiuk bicara sakit ti orang, tiuk bicara sakit ti orang. Ya ndak mikir kan. Kenapa tu? Hatinya di dalam ala rusak. Kan dia perlu tawar hati tu, penawar hati. Kita carikan ubek penawar hati ti bibu. Ambo yo terasur ambo ustaz. Hati ambo kon ndak beres sebenarnya. Paneh aja. Beko kita carikan penawarnya. Setuju? Nah, ibu-ibu yang terhormat, maka Nabi katakan ala wahyal qalbi. Ketahuilah daging yang dimaksud hatinya manusia. Oh, kalau baik itu hati manusia, bara macamnya hati itu keadaannya. Ada 3 macamnya, ibu. Ya, yang pertama namanya adalah kalbun sahih. Ada kalbun sahih. Ya, kalbun sahih itu arti hati yang sehat. Hati yang sehat, hati yang tidak sakit. Ya, sehat. Awak kalau sehat kan lama rasanya ibu kan. Makan lama, lalu lama. Ya enggak? Berkendaraan lama, beribadah lama. Bang itu badan sehat. Kalau hati sehat itu pula. Ya. Tapi ada hati yang kedua namanya kalbun marid, hati yang sakit. Kalau hati sakit, yang sakit lo sadu. Ya, sama lu dengan badan awak. Kalau badan sakit, minum ndak lama lah. Makan ndak lama lah. Tidur ndak senang lah. Berjalan gelisah. Bersuara dengan kawan ndak taluk senyum lah. Ya ndak? Nasi dimakan rasa sakam, air diminum rasa duri. Ya, hati nan mayang padi. Banyaknya. Sabo awak sakit. Kan pernah sakit kan? Nah, ada lagi satu hati namanya kalbun mayit. Kono bayo. Mayat. Ya. Hati yang mati. Nah, mau masuk apa boleh ibu nang buruak ndak masuk. Nan elok pun ndak bisa masuk. Yang buruak ndak masuk, apa lagi yang elok? Ya, ndak mempan lagi masuk. Ke dalam hati yang sudah mati ini. Kita berlindung kepada Allah Ta'ala menjadi hati yang sakit, hati yang mati. Tapi kita mintakan ke Allah hati yang hidup. Hati yang bercahaya. Ya. Kalbun yang penuh dengan nur. Ya. Yang penuh dengan cahaya. Sehingga bisa magiakan manfaat kepada alam keliling. Jadi hati yang hidup itu bermanfaat bagi alam keliling. Kan itu nak kecek Nabi, khairun nas ma yanfa'un nas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling banyak manfaatnya bagi manusia yang lain. Orang yang bermanfaat bagi manusia yang lain itu adalah orang yang hatinya hidup. Kalau hati orang mati, tidak bisa bagi manfaat orang lain, ibu. Kalau hati awak mati.
Kok lalu saja di rumah misalnya, atau ndak elok pergaulan, mencari orang sakit hati saja mencari ya enggak. Wah ibu pula tua menggaya-gaya pula. Segala salah. Mintakan hati yang hidup, ya. Hati yang bersinar, yang Allah masukkan nur ke dalamnya. Nah, ibu-ibu yang terhormat, maka dengan itu kita harus banyak doa. Ya. Banyak doa kepada Allah Ta'ala, termasuk berdoa supaya hati kita dihidupkan, ya, supaya hati kita diberikan cahaya oleh Allah, diberikan manfaat, dimasukkan yang baik, kemudian dikeluarkan yang buruk dari hati kita. Sedangkan Nabi itu ibu-ibu, ya, dibedah malah, dioperasi dadonya, ya, dimasukkan ke dalam hatinya iman, ilmu, hikmah. Itu yang baik dimasukkan. Dikeluarkan yang buruk, ya, yaitu hawa nafsu dunia. Dikeluarkan. Ya. Nah, itu ada ulama mengatakan yang dikeluarkan itu adalah sifat-sifat yang tercela, ya, alaqatus sauda namanya. Darah hitam yang senantiasa menjadi buruk sifat manusia gara-gara darah hitam tersebut dikeluarkan. Nah, jadi apalagi awak, sedangkan Rasul ditunjukkan seperti itu. Nah, ibu-ibu yang terhormat, maka dengan itu ada satu penyebab, ya, penyebab kerasnya hati, penyebab hati itu menjadi sakit, penyebab hati itu menjadi mati. Apa sebabnya? Pernah dalam satu riwayat Rasulullah bersabda, salasun kata Nabi, khisalin turisul qaswata fil qalbi. Ada 3 macam kata Nabi yang bisa menyebabkan hati itu menjadi keras, menjadi tidak bermanfaat, ya, menjadi sakit, menjadi kareh hati. Ada 3 sebabnya. Coba tengok elok-elok, ibu-ibu, bukan melarang, ya, bukan melarang sama sekali, tidak, tapi sebagai cermin perbandingan di awak supaya kita bisa memanage kehidupan kita. Yang pertama adalah hubbut ta'am. Nah, terus tioknya. Apa itu hubbut ta'am? Suku bana makan banyak. Bukan larang makan, silakan makan. Tapi jangan banyak bana. Kau naik gulu deh. Kayak kan? Silahkan makan, ya, tapi jangan banyak bana. Kalau kanyang bana, paru yuko mengawal lah. Mengantuk mato, indak produktif awak nyolai. Kan logis tu kecek-kecek Nabi dah. Maka makanlah nang kecek Nabi setelah lapar dan berhenti sebelum kanyang. Sabalun kanyang tu artinya ibu, ya, sabalun teraso bana kanyang tasasak sampai katik. Kan itu maksudnya. Nah, jangan seketik bana lo makan lama lo tulang mereka. Nah, banyak makan. Yang kedua Nabi katakan wahubud naum. Suku banyak tidur, lalok. Ya. Jadi lalok tu untuk istirahat tubuh elok. Tapi lalok berkepanjangan tidak elok ibu. Ya. Lalok berkepanjangan sudah lalok lo lihat. Ya kan? Sama dengan Pak Gendong, sudah lalu lo lihat. Nah, sudah tidur lagi. Itu kan, nggak elok jadinya. Maka dengan itu yang sedang-sedang saja, ya, kullu syai'in awsatuha, serancak-rancak pekerjaan pertengahan. Ya, jangan terlalu banyak lalu, jangan sampai kurang lalu pula. Sedang-sedang saja, sakit lo kepalanya mereka. Ya. Wa hubur rahah. Itu yang ketiga. Apanya? Jangan selalu banyak bersantai, menghayal, tidak dibenarkan, ya. Itu tidak baik bagi orang-orang yang beriman kepada Allah. Awak kok banyak nak ribu ibu. Waktu duduk komat kamit, apa dibaca? Subhanallah. Kan boleh ya? Alhamdulillah, Allahu Akbar, la hawla wala quwata illa billah.
Banyak zikir yang dibaca. Dia te Hoto, dia te Honda, pergi ke Padang, pergi Jakarta, dia te ke Patabang, enak. Kan itu yang dibaca, berzikir. Kan dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran, berzikir. Ya, yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Zikirlah kepada Allah waktu berdiri, waktu duduk, dan waktu berbaring. Ya, duduk ada te ke Patabang, subhanallah, subhanallah. Kan nampak tuh dari atas ke Patabang tuh nagari kan. Ya. Rumah-rumah orang yang kecil segadang selapah nampak di atas. Enggak. Apa baca subhanallah. Tiba di atas lautan bukan nampak lautan terbentang luas. Anak kecewa. Subhanallah. Keren cah. Ibu. Nah, jadi biasakan itu berzikir. Biasakan zikir. Nah, banyak kerajo yang ke kita buat selain daripada santai. Ya. Santai memikirkan yang tidak patut kita fikirkan, merenungkan yang tidak penting kita renungkan. Ya, tapi renungkanlah. Ya, apa nak kecek Nabi? Tafakkaru fi khalqillah, wala tafakkaru fi zatillah. Apa kata Nabi? Fikirkanlah apa yang telah diciptakan Allah, tapi jangan engkau fikirkan zat Allah. Jelas? Apa yang dijadikan Allah? Bumi, langit, tumbuh-tumbuhan, lautan yang luas. Itu boleh kita fikirkan. Apa kesimpulan fikiran awak? Subhanaka faqina azabannar. Apa kesimpulannya? Maha suci engkau ya Allah, jauhkan kami dari api neraka. Ya, maha suci engkau, subhanallah, subhanallah. Itu tujuannya awak berzikir setelah melihat penciptaan yang diciptakan oleh Allah. Ya, tapi jangan pakai uwe-uwe, ibu-ibu tahu uwe-uwe. Nampak gunung Owai. Itu kan ada manfaatnya, subhanallah betul. Ya. Nampak sungai banjir, subhanallah. Nampak lautan luas, subhanallah. Jangan imbau uwe awak. Ndak kedatang uwe awak itu. Kan ada orang itu kan, Owai, panjang sungai. Sungai tentu ya panjang. Kan? Nah, ibu-ibu yang terhormat, kemudian ada pula yang akan gelapkan hati. Ya, aku awak yang khawatir wah. Allah gelap hati beko bakal. Ya, apapun orang majak awak kepada kebaikan, hati gelap. Tak bayo. Awak ingin hati yang tarang wah. Ya, kalau dulu di kampung ibu, sebelum orang mengaji, berdoa, tapi doanya bahasa awak aja ya. Tarangkan hati aku ini saparati hati Rasulullah. Ada penangan anda? Itu doa orang dahulu itu. Apa kabar mula ya? Itu ya. Jadi seperti hati Rasulullah minta tarang hati. Iko gelap juga hati belum. Anda bayarnya. Nah, mintakan keterangan hati. Tapi ada yang menjadikan hati gelap. Ya. Apa yang menyebabkan hati gelap? Seorang sahabat namanya Abdullah bin Mas'ud. Sahabat Nabi, ya. Abdullah bin Mas'ud pernah mengatakan, ada ampe pakaro kecil beliau yang bisa menjadikan hati gelap. Arba'atun min zulmatil qalbi. Ampe pakaro yang bisa jadikan hati gelap. Kalam hati ini. Ya, ndak ada tarang, ndak ada cahayanya. Tolong kita pelihara yang ampe pakaro kok. Jangan sampai aduh dawak yang ampe pakaro tadi. Samanya dengan yang tadi yang pertamanya. Apanya? Batanun sa'banu min ghairi mubalah. Perut yang terlalu diisi dengan makanan sampai kenyang. Atau gelap hati dia. Ya. Parui terlalu kenyang gelap hati dia. Jadi parui itu ya memang segalo-galonya ibu. Ya. Pangkal kesehatan parui. Sarang penyakit parui ya. Ya. Pangkal kesehatan parui. Pangkal penyakit parui ya. Nah, jadi jago parui awal elok. Jangan lagi-lagi parui ke orang. Nah, itu yang pertama yang bikin hati gelap. Ya, yaitu perut terlalu dalam keadaan kenyang.
Alun lapale makan lu belia. Alun lapale makan lu belia. Ya nak? Itu bahaya. Kita jago nak. Bukan dilarang kita makan. Tapi makan tu kan doa dulu. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Ya Allah, berikan berkah kepada rezeki yang engkau berikan kepada kami. Makan tu berkah naknya. Tapi kok sakit lawak dia makan berkah namanya. Hah? Sudah makan sakit orangnya berkah namanya. Berkah namanya. Awak mintakan berkahnya ya. Berikan berkah ya Allah. Bagaimana yang berkah? Berkah itu mendatangkan kebaikan ibu-ibu. Ya. Rumah tangga yang berkah damai. Umur yang berkah penuh dengan kebaikan. Ya. Harta yang berkah bermanfaat untuk ibadah. Itunya. Kan ada orang kan si A ratunya banyak, si B ratunya banyak. Tapi yang si B kok ratunya itu pergi ke Makkah kan. Yang si A untuk beli nomor togel. Kan beda kan? Ini sama-sama ratu keduanya. Tapi nanti berkah, nanti tidak berkah. Nanti untuk beribadah, nanti untuk buat dosa. Nah, itu yang berkah ibu. Mintakan ke Allah ya keberkahan wa barakatan fir rizqi. Ya Allah berikan berkah kepada rezeki yang engkau berikan kepada kami. Nah, yang pertama ya, jangan lupa ibu-ibu. Perut yang terlalu kenyang itu menyebabkan hati menjadi gelap. Nah, yang kedua, wasahbatul zalimin. Suka berteman dengan orang-orang yang zalim. Cari teman yang elok. Jangan cari teman yang zalim. Cari teman yang saleh. Jangan cari teman yang maksiat. Kenapa demikian? Ada riwayat mengatakan ibu-ibu, separuh dari tingkah laku kita adalah transfer dari tingkah laku teman. Jadi separuh perangai awakku mencontoh perangai orang. Siapa orang yang pernah kita pergauli, yang pernah kita jadikan teman, yang pernah kita temui, yang pernah kita contoh kehidupan mereka. Sehingga cara awak mengecek pasti meniru orang, ibu-ibu. Cara awak berjalan pasti mencontoh orang. Kok sia-sianya orang yang contoh tu? Entah ayah awak, ama awak, orang lain, orang yang awak kenal, jiran awak, tapi mencontoh. Jadi awakku memang banyak mencontoh. Separuh tingkah laku kita adalah mencontoh tingkah laku orang lain. Nah, kalau sekiranya kita berteman dengan orang zalim, suku maksiat, tukang buat dosa, ya enggak? Maka akan pindahlah kezalimannya itu kepada diri kita. Ya. Dan akan gelap hati kita. Ya. Karena pindah kezalimannya ke awak, akan gelap hati kita. Hati-hati mencari kawan. Apalagi bu, kawan hidup. Ya. Suami, istri, ya enggak? Menantu, teman hidup di anak awak. Hati-hati. Kalau dalam hadis Nabi mengatakan, ya, sampai syaratnya tungkahul mar'atu li arba'in. Ya, nikahlah karena 4 perkara. Nikahlah karena 4 perkara. Apa sebabnya orang nikah? Karena 4 perkara. Ya, yang pertama 5 liha. Karena dia lihat orang tu kaya. Yo, wajarlah manusiawi namanya. Amu orang kawin dengan orang kaya enggak? Amuah kan? Masih manusiawi sifatnya. Kan? Kemudian wali jamaliha. Karena dia ganteng, tampan, cantik. Wajarlah. Ya. Yang ketiga wali hisabiha. Karena dia keturunan orang yang baik-baik. Ya wajarlah. Kalau ada keturunan orang baik-baik pasti orang suku jenya. Ya. Yang keempat kecek Nabi walidiniha, karena dia taat beragama. Yang pertama aratonya, yang kedua rancaknya, yang ketiga keturunannya, yang keempat agamanya. Nama yang pilih ke? Kau dapat kampe ampe ni Ustaz, nak dapat dah. Payah jadi. Ya. Maka Nabi berikan penekanan fasfar bizatid din taribat siadak. Pilih orang yang taat beragama supaya hidup menjadi berkah. Itu yang berkah tadi. Paham?
Ya ku ada anak awak mencari jodoh ibu. Ya. Wah, yang kalau mencari bini jangan rancak itu utamakan, rancak itu perlu. Tapi tidak itu saja yang diutamakan. Ya. Nabi mengatakan pilih yang taat beragama supaya hidupmu menjadi berkah. Berkah. Tidak ada Nabi mengatakan pilih yang kaya supaya senang kalian. Tidak ada. Sebab itu bisa dicari kan? Kan betul ibu. Ikut panduan di awak. Wah mudah dulu Ustaz. Ambo anak pula kadang-kadang sebenarnya cucu. Oh cucu pula kawin cicit. Kan bisa saja kan? Nah, kan bisa begitu ibu-ibu. Nah, jadi paralu ikut panduan hidup yang diberikan Nabi ke awak. Yang harus kita perhatikan, yang harus kita pegang teguh. Ya. Kerana kita adalah orang-orang yang beriman. Cari teman orang yang baik. Jangan berteman dengan orang yang zalim, ahli maksiat, ahli dosa. Karena akan menular kezaliman mereka, tingkah laku mereka kepada kita yang menjadi temannya. Kan itu ibu. Nah ibu yang terhormat, maka dengan itu kita harus menimbang-nimbang dari kini. Memikirkan ya. Pikirkan yang terbaik untuk dunia kita dan untuk akhirat kita. Orang yang memilih kebaikan untuk dunia akhiratnya pasti ini akan ikuti apa yang dinasihati oleh para ulama, yang diberikan bimbingannya oleh Nabi, yang tercantum dalam Al-Quran itu pegang kita. Ya, Al-Quran, Sunnah itu pegang awak, atau pendapat-pendapat para ulama, pendapat-pendapat para sahabat. Itu yang kedua. Yang ketiga, Ibnu Mas'ud mengatakan, apa kata beliau? Wa nisyanu dzunub al-madiyah. Apa kata beliau? Yang menyebabkan hati itu gelap adalah suka melupakan dosa. Kalau tidak boleh melupakan dosa itu banyak. Yo ingat dosa. Kita ingat dosa kita. Dikana-kana dosa. Ya. Sehingga sedikit dosa kita anggap banyak. Ya. Banyak pahala kita anggap sedikit. Jangan dibalik nih ibu. Banyak orang yang membalikkan, sakitnya ibadahnya, oh digembar-gembornya. Itu. Ambo kok indah bisa suruh gue indah pandai boleh. Semalam tadi mau sembahyang tahajud. Digembar-gembor keperlunya sekali cuma yang aku contoh. Itu contohnya ya. Nah, tapi banyaknya buat dosa. Lihat dosa orang lah. Difitnahnya, didengkinya, ya enggak? Enggak pernah sabuknya. Bantuan tak tahu saja. Kok enggak bisa, itu terbalik namanya. Yang diperintahkan Nabi apa? Kamu banyak lakukan kebaikan, anggaplah sedikit. Sedikit melakukan dosa, anggaplah itu banyak. Sehingga kita takut dengan dosa itu, lalu cepat-cepat minta ampun kepada Allah. Ya, ikut tanggapan orang-orang yang beriman ibu-ibu. Ya le? Nah, dalam urusan dunia apa itu lebih ibu? Dalam urusan dunia pandang ke bawah. Dalam urusan akhirat pandang ke atas. Ya. Dalam urusan dunia jangan pandang ke atas, terbalik tuh. Ya. Banyak pandang ke bawah. Nah, kalau orang boto, ya enggak? Kalau awak boto, jangan pandang orang punya pesawat. Banyak pandang orang bawah awak. Ya enggak? Alhamdulillah buat berapa oto orang ondanya. Itu kira. Ya. Kalau ndak alhamdulillah orangnya pakai kereta tu pandang ke bawah no. Tapi kok ibadah pandang ke atasnya. Ya. Maka ibu tu bisanya pergi majlis taklim ku ambo indak ya. Di mana letak kelemahan ambo kritik diri awak ibu. Ya. Kenapa kok ibu tu tiap minggu ni bisa datang ke masjid? Ya, majlis taklim, salat berjamaah ku ambo indak. Lemah mana ambo? Di mana tak lemahnya? Ada kritik diri kita. Ya. Maka kok ibu tu bisa mengaji 1 juz seminggu, ku ambo ndak taluk salaman seminggu. Di mana salahnya ambo? Kok banyak dosa ambo? Itu dikritik diri kita sendiri.
Ya, itu namanya dalam urusan akhirat kita memandang ke atas. Nah, ikulah kunci-kunci kehidupan yang diajarkan oleh Rasulullah kepada kita. Harus kita pegang kalau sekiranya kita ingin selamat. Nah, ibu-ibu yang terhormat, kemudian yang menyebabkan hati gelap adalah watulul amal, panjang angan-angan. Panjang angan-angan. Ya. Boleh panjang angan-angan tak? Kalau berangan-angan panjang itu sebenarnya elok ibu. Ya. Tapi kalau bercita-cita tinggi itu tidak ada. Ya. Gantungkan cita-citamu di langit yang tinggi bagaikan bintang di langit. Rendahkan hatimu bagaikan pasir di lautan atau mutiara di lautan. Ya. Hati rendah itu tinggi tidak ada. Tapi angan-angan tinggi jangan. Ya, angan-angan itu menerawang. Ya, menerawang, tidak ada tujuan, tidak ada maksud. Nah, maka itu dilarang oleh Rasulullah. Dilarang bagi orang-orang yang beriman panjang angan-angan. Nah, tidak mengukur bayang-bayang sepanjang badan. Nah, ibu-ibu yang terhormat, maka kita kok harus melakukan pekerjaan amaliyah. Bukan berangan-angan, ya. Berangan-angan masuk surga itu tidak elok. Nah, eloknya punya mengamalkan amalan yang bisa buat kita masuk surga. Itu elok. Ya le. Berangan-angan jadi orang berpangkat tinggi itu tidak elok. Tapi kalau bekerja berusaha biar bisa menjadi orang pangkat tinggi itu boleh. Paham? Berangan-angan jadi orang kaya tidak elok ibu. Tapi kalau bekerja keras biar menjadi orang kaya itu boleh. Paham kan? Dia bekerja angan-angannya sama kan? Tidak sama tu. Ya, jauh pisahnya antara bumi dengan langit. Maka kita tidak dianjurkan untuk berangan-angan tersebut. Nah, maka kita punya hati tadi kan, ada yang gelap, ada yang sakit. Ya, ada yang bercahaya hatinya, ada yang hidup bercahaya. Kini kok kita ingin hati kita kok menjadi hidup tenang dan tentram seperti yang Allah katakan dalam Al-Quran, allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Apa kata Allah? Orang-orang yang beriman hatinya tenang, tentram karena zikir kepada Allah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah kata Allah, dengan zikir kepada Allah hatimu akan menjadi tenang. Kini kok kita ingin hati yang tenang. Ya. Kalau kesimpulannya boleh dengan berzikir Ibu. Ya, dengan berzikir saja kepada Allah hati akan tentram. Tapi ada tambahannya. Ya, boleh kita tambah. Seorang ulama besar namanya Abdullah Al-Intaqi. Abdullah Al-Intaqi. Seorang ulama ya. Pernah mengatakan, apa kata beliau? Khamsun hunna min dawail qalbi. 5 macam kata beliau yang bisa menawarkan hati kita. Hati yang panas jadi tawar. Hati yang ange jadi dingin. 5 macamnya yang harus kita buat dalam kehidupan. Apakah 5 macam? Yang pertama, aku lawan daripada yang tadi. Ya, kalau tadi dikatakan ibu-ibu tidak boleh berteman dengan orang yang zalim. Dan bolehnya apa? Majalah satu salihin, bergaul dengan orang yang saleh. Itu tawar hatinya. Sebut kalau cewek ibu. Ya. Mungkin terlalu ekstrim agaknya. Ya. Pernah sahabat ambo berceramah, mungkin terlalu ekstrim. Kecilnya melihat orang yang saleh saja itu ibadah saja. Artinya pahala. Memandang ke orang yang saleh itu pahala. Ya. Kalau orang yang saleh, yang banyak ibadah, yang abid, ya sudah pasti ibu. Ya, dengan syarat awak ingin mencontoh ibadahnya, ingin mencontoh kesalehannya, tentu dapat valornya.
Karena kita disuruh mencontoh yang elok, meninggalkan yang buruk. Jangan contoh yang buruk, contoh yang elok. Nah, kini kok ada orang yang saleh, kita ingin mencontohnya, tentulah kita akan mendapatkan pahala. Nah, biasakan bergaul dengan orang-orang yang baik. Iko rasanya ibu ko jujur orangnya, ndak panahnya mengatakan kata-kata yang menyakitkan. Kau bisa kawannya, sama kawan aja. Ya, tapi nampak lo cile iko rasanya tiup basuh nyonya mengunjangkan orang. Sekarang jauh dengan orang. Aku ndak usah. Ya, hanya sekedar kenal sajalah. Tapi bergaul selapik seketiduran, saya lihat kemudian ndak usah. Ya, kenapa? Nanti menular. Apa menular? Keburukannya kepada kita atau kezalimannya kepada kita. Nah, itu ndaknya ibu. Ya, harus hati-hati supaya hati kita dingin, menjadi hati yang tawar. Ya, ndak bergejolak di dalam bergaul dengan orang-orang yang saleh, orang-orang yang baik. Yang kedua, wa qiraatul Quran. Banyaklah baca Quran, tanang hati dia. Tapi kalau ibu tentu orang yang banyak baca Quran, baca Yasin, surah Al-Waqi'ah, surah Al-Kahfi, boleh, surah Ar-Rahman, boleh, Al-Muluk. Kalau Al-Muluk tu kayu artinya ibu. Ya, dibaca sekali pagi sekali petang kayu artinya. Ya, silakan baca. Kalau Al-Waqi'ah tu dibaca sekali pagi sekali sore. Baca sekali pagi dijamin selamat sampai sore. Dibaca sore dijamin selamat sampai pagi. Tak ada bahaya akan menimpu kita, banyak setan, iblis, sihir, nak mempan. Ya, nak mempan. Di jari orang tahu jari nak. Di jari orang tak talok. Kalau baca Waqi'ah tu pagi sampai sore. Baca sore sampai besok pagi. Ya, itu Quran, ayat Quran. Kehebatan ayat Al-Quran. Nah, jadi itu kira-kira. Nah, baca, awak banyak baca Quran. Membaca Al-Quran mendatangkan ketenangan pada hati. Ya, mendatangkan ketenangan pada jiwa. Menurunkan tensi. Turun tensi dia. Ya. Ada diadakan percobaan dulu ibu. 86 mau ceritakan agaknya. Ya. Apa namanya? Orang yang tensinya tinggi. Sama-sama 160 tensinya. Ya. Kepada yang seorang dibacakan ayat Al-Quran dengan waktu yang ditentukan. Kepada yang seorang diperdengarkan lagu-lagu disco. Ya, setelah waktu sama-sama habis diukur darahnya balik. Yang mendengarkan Al-Quran darahnya menjadi 120. Ya, yang mendengarkan disco itu tambah naik tensi. Ya, bertambah tinggi 160 jadi 180 ya leh. Tapi kunya dengan orang kini ko apa nak naik tensi orang sadonya. Ya, kini ko dunia ko penuh dengan bunyi-bunyian musik-musik yang tidak karuan, ya. Bukan yang mengingatkan kepada Allah. Kok padang pasir enggak ada. Ya, apa namanya? Yang islami sifatnya enggak ada mengingatkan hati awak ke Tuhan, ya enggak? Kalau bila Israel umpamanya dilagukan untuk orang, ya, tentu tidak kemungkinan naik tensi dia, ya, salawat misalnya, kan? Tapi kok adalah yang musik-musik yang keras, ya, yang menjadikan jantung berdebar begitu kuat, itu menaikkan tensi. Nah, ibu-ibu yang terhormat, jadi dianjurkan kepada kita baca Quran. Quran itu adalah pangkal ketenangan, mendatangkan ketenangan. Ya, iqra'u ma tayassara minal Quran. Ya, baca olehmu apa yang mudah daripada ayat Al-Quran. Jadi ada orang tanya, awak mau ngaji Ustaz tapi tidak bisa baca je. Baca yang hafal je. Kalau yang hafal kul Allah, baca kul Allah tu. Ya, ulang-ulang kul huwallahu ahad Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ulang lebih ya. Kalau ndak bisa. Tapi kalau bisa baca Quran tu. Ya.
Kalau indah, baca yang hafal saja. Yang penting baca Al-Quran. Iqra'u ma tayassara minal Quran. Baca apa yang mudah bagimu dari ayat Al-Quran. Jangan yang sulit. Yang tidak dapat baca, aku bacanya. Ya, yang senang dibaca. Jadi ibu, nah, yang hafal di awal, yang lancar kita baca. Nah, termasuk ibu-ibu yang terhormat, yang memberikan tawar kepada hati adalah wa ikhla'ul batin, mengosongkan perut. Nah, yang tadi bro. Jadi paru itu pasti masuk. Ya, mengosongkan perut. Ada apa namanya? Orang-orang tasawuf, orang-orang sufi, ibu. Dia berkhalwat. Tahu berkhalwat? Berzikir dalam jumlah hari yang ditentukan. Ada yang 10 hari, yang 20 hari, yang 40 hari. Ya, dia berkhalwat di surau. Itu makannya diukur. Ya, samangkuk itu cuma lah makan. Ditanya guru, kenapa kok makannya sedikit? Apa kata gurunya? Kalau banyak makannya nanti darahnya akan panas. Kalau darah panas mata mengantuk. Kalau mata mengantuk ndak bisa lama-lama berzikir. Ndak tahan berzikir. Itu alasan mereka. Nah, tapi rupanya koyo. Ya, di situ dikatakan Abdullah Al-Intaqi mengatakan kalau sekiranya paru ko panuh tarui, ya, itu menyebabkan awak lama beribadah. Ya. Maka ilakkanlah paru yang senantiasa penuh dengan makanan. Tidak banyak makan. Itulah. Tua. Ya. Itulah makan orang khalwat namanya. Iyalah. Mantap. Jadi ibu-ibu yang terhormat, kosongkan perut. Ya. Akan bisa mendatangkan kebaikan. Hati menjadi tawar. Ya, dan termasuk aku amal rutin kita, apanya? Wa qiyamul lail. Ya, melakukan sembahyang malam. Sembahyang malam itu luar biasa. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Ya. Di keningan malam bangunlah kamu, lakukan tahajud sebagai amalan tambahan bagimu. Ini amalan tambahan karena sunat ibu. Ya, niscaya Allah akan memberikan kepadamu maqaman mahmuda, kedudukan yang terpuji. Bahasa terpujinya itu terserah dari Allah lah. Ya, kedudukan yang terpuji, dimuliakan. Bagaimana Allah memuliakan itu terserah kepada Allah. Yang pasti Allah katakan, kamu akan berikan kedudukan yang terpuji. Ya. Dalam hadis lain, Nabi mengatakan, ya, qiyamul lail wan nasu niyam. Sembahyang malamlah kamu di waktu orang tidur. Orang lalu bakaru hawa bangun sembahyang malam. Ya, lalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah menegur orang yang berdoa itu. Ya. Apa nak kata Allah Ta'ala? Adakah malam ini orang yang berdoa kepadaku? Aku akan kabulkan doanya. Ya, hal min da'in fa astajibu lahu. Adakah malam ini orang yang berdoa kepadaku? Aku akan kabulkan doanya. Ditegur oleh Allah Ta'ala, ibu. Kok dibuang-buang? Ya, waktu itu rugi lah, wah. Ya, rugi kalau dibuang-buang waktu itu. Nah, ibu-ibu yang terhormat, apalagi kalau doanya sampai syahdu, minta ampun, ya Allah ampunkan dosaku, ya Allah, syahdu, menetes air matanya. Berapa banyaknya? Setengah tetes, tidak usah banyak-banyak, tidak usah sampai 2 tekong, setengah tetes. Ya, nanti di akhirat, ibu-ibu, di akhirat, ya, awal dibakar di api neraka, dibakar oleh api neraka. Datang Jibril membawa air 1 tetes, rap padam api neraka. Tercengang orang neraka. Wahai malaikat, itu air apa? 1 tetes bisa memadamkan api neraka. Apa kata Jibril? Air mata orang ibu itu dulu menangis minta ampun kepada Allah di tengah malam buta karena dia takut pada dosa.
Ya, air matanya yang setetes itu dapat memadamkan api neraka. Tengok. Jangan gara-gara dengan iya mata. Awak buang-buang saya matanya, enggak? Nah, itulah. Kadang-kadang ada 3 sendok keluar. Tapi enggak ada apanya, enggak ada manfaatnya kan? Sebab keluar itu dia kena anak awak enggak pulang-pulang. Bukan takut dia dosa, tapi anak enggak pulang-pulang. Awak lah rindu kayaknya menangis je lah. Nah, itu kan Ibu. Jadi ya mata tuh mahal harganya. Kalau kita tahu. Nah Ibu yang terhormat, aku waktu mengajar awak yang bulan lalu ndak dapat tanya lagi kan? Ya. Satu lagi Ibu. Yang terakhir, apa yang dapat menawar hati kita adalah watadarru'u inda sabah, yaitu bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu subuh. Ya. Dalam Al-Qur'an wal mustaghfirina bil ashar, beristighfar kepada Allah di waktu sahur. Waktu sahur itu bila, Bu? Sabalun subuh atau sesudah subuh? Sabalun subuh. Ya. Subuh masuknya jam 5, ibu-ibu jam setengah 5 bangun. Berwuduk, pergi ke tempat semayang, berdoa. Astagfirullahaladzim ya Allah, astagfirullahaladzim ya Allah, minta segala macam ya. Bermunajah kepada Allah menjelang masuknya waktu subuh. Tapi dalam ayat dikatakan wal mustaghfirin, beristighfar. Ya, beristighfar. Astagfirullahaladzim. Ampunkan dosaku wahai Allah yang Maha Agung. Maka akan gugurlah dosa-dosa orang tersebut apabila dia beristighfar kepada Allah menjelang subuh. Masya Allah, luar biasa ya. Tawar hatinya Ibu. Tentunya tawar hati. Kenapa tawar hati? Karena dosa sudah gugur. Yang menjadikan hati kau panih apa kok? Dosa. Kesalahan awak dikajak-kajak dia dosa, dikajak-kajak dia dosa. Sungguh hati panih hati ya enggak? Tapi kini kau dosa lah diampun kepada Tuhan. Sejuknya balik. Dingin hati awak balik. Ya. Maka lakukan istighfar menjelang masuknya waktu subuh. Iko amalan yang akan kita bawa ke akhirat. Tidak usahlah kita mengkaji Amerika, Rusia, segala macam bagai. Kan iya kan? Cukup yang kita kaji itu apa yang akan kita amalkan, yang akan kita kerajukan, yang dapat mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, Ibu-ibu, dek waktu yang membatasi. Ada yang bertanya silakan. Ya. Nah, silakan. Maksudnya Bu, ulang Bu. Iya, sebelum azan. Kalau sudah azan itu sudah berarti sudah masuk waktu ya. Nah, lah masuk subuh tuh. Ya, sembahyang qabliyah lagi. Kemudian sebelum azan ya. Waktu sahur sebelum azan, sebelum subuh. Nah, itu tempatnya kita bermunajat kepada Allah. Ya. Dalam ayat wal mustaghfirina bil ashar. Ya, beristighfar kepada Allah di waktu sahur menjelang masuknya waktu subuh.